Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Advencelola dengan NIM E281232265. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen, dengan hormat saya sebut namanya, Bapak Prof. Abdul Rahim, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang aktivitas mikrobiologi selama pengomposan bersama limbah makanan dan limbah pertanian untuk perbaikan tanah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kita masuk ke dalam abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara parameter lingkungan dengan keanekaragaman hayati, komposisi dan fungsi komunitas mikroba yang mendominasi pada setiap tahap pengomposan, bersama limbah makanan dan pertanian. Metode berbasis kultur dan metode yang tidak bergantung pada kultur digunakan untuk menyelidiki perubahan mikrobiota. Kondisi yang menguntungkan berupa kelembapan awal yang tinggi dan rasio Cn menyebabkan penurunan kekayaan dan keanekaragaman hayati mikrobiota ketika kondisi tersebut ada. Selama tahap termofilik, jumlah total mikroba meningkat dan mineralisasi aktif bahan organik dilakukan oleh anggota genus Bacillus, Salgibacillus, Aspergillus, dan Penicillium. Komunitas jamur sensitif terhadap perubahan suhu yang drastis. Bisoslamis mendominasi di antara jamur selama transisi dari tahap mesofilik ke tahap termofilik dan selama pendinginan. Keanekaragaman hayati meningkat seiring waktu dan dikaitkan dengan dinamika indeks perkecambahan dan nitrifikasi sehingga semakin beragam komunitas mikroba. Semakin tinggi sifat kompos yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, komunitas mikroba dalam kompos matang, bersama dengan nutrisi tanaman mineral yang siap dikonsumsi dan senyawa humik, membuat kompos ini menjadi aditif tanah yang baik. Pendahuluan. Pengomposan bersama dengan lebih dari satu jenis mentah bahan adalah teknologi yang andal untuk memproses limbah. Ini adalah mikroba intensif proses yang menghasilkan biodegradasi bahan baku untuk grooming lebih lanjut dan menghasilkan produksi kompos, produk yang meningkatkan fisik, kimia, dan sifat biologis tanah. Pengomposan yang berhasil tergantung pada angka faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alat-alat ini digunakan untuk identifikasi dan isolasi. Yang paling signifikan mikroorganisme, degrader, bakteri meningkatkan nitrogen, bakteri denitrifikasi, dan archaea, serta bakteri yang melarutkan fosfor dan kalium. Pemahaman yang lebih besar tentang proses mikroba akan memungkinkan untuk menetapkan kondisi optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme spesifik pada setiap tahap pengomposan, sehingga menghasilkan produk kompos individu dengan sifat nutrisi yang lebih baik untuk tanaman tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kompos mikrokomunitas diketahui: kondisi pengomposan, sifat substrat awal dan mikrobiotanya, dan perubahan dalam parameter fisiokimia selama proses. Sementara hubungan antara konsorsium bakteri dan bakteri jamur dan faktor lingkungan untuk berbagai substrat telah dipertimbangkan sebelumnya. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyelidiki perubahan dinamis dalam keanekaragaman dan fungsi komunitas mikroba yang dominan pada setiap tahap pengomposan bersama campuran makanan dan limbah pertanian, dan untuk mengungkapkan genus utama degrader mikroba. Bahan dan metode. Dalam penelitian mengenai aktivitas mikrobiologis selama pengomposan bersama limbah makanan dan limbah pertanian untuk amandemen tanah, bahan yaitu pengomposan dilakukan dengan menggunakan substrat model
yang mengandung 85% limbah makanan dan 15% limbah pertanian, atau jerami gandum, dipecah menjadi rasio persen berat banding berat, di antaranya kentang, kubis, apel, jeruk, pisang, daging giling, ikan giling, roti, keju, telur ayam, dan jerami gandum dengan masing-masing perbandingan. Kehadiran bahan penyerap kelembapan atau tanaman biji-bijian, jerami, serbuk gaji, atau gambut dalam campuran dalam rasio 15:85 atau berat mentah dapat secara efisien mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari pengomposan. Kemudian bioaktivator serta molase yang digunakan sebagai sumber energi bagi bakteri dekompositor dan air. Pengomposan di bawah selama 98 hari dalam kondisi laboratorium menggunakan pengaturan eksperimental bioreaktor 6 ruang untuk biodegradasi aerobik limbah organik. Jumlah total mikroba atau TMM, mikroorganisme aerobik heterotrofik, ditentukan dengan meletakkan pengenceran terlipat dari suspensi kompos ke dalam media agar yang kaya. Metode yang digunakan yaitu metode berbasis kultur dan metode yang tidak bergantung pada kultur, digunakan untuk menyelidiki perubahan mikrobiota. Kondisi yang menguntungkan berupa kelembapan awal yang tinggi dan rasio CM menyebabkan penurunan kekayaan dan keanekaragaman hayati mikrobiota. Ketika kondisi tersebut ada, proses pengomposan dilakukan dengan mencampurkan limbah makanan dan limbah pertanian dalam proporsi tertentu dengan rasio C/N yang optimal untuk aktivitas mikroba. Proses ini dilakukan dalam kondisi aerobik untuk memfasilitasi pertumbuhan mikroorganisme, kemudian campuran bahan tersebut difermentasi selama periode tertentu. Selama proses pengomposan, dilakukan pengambilan sampel pada interval waktu tertentu untuk menganalisis keberagaman mikroba dan aktivitasnya dalam mendekomposisi bahan organik. Parameter seperti pH, suhu, kelembapan, dan rasio C/N diukur secara berkala untuk memastikan kondisi optimal bagi mikroorganisme setelah proses selesai. Komposisi yang dihasilkan dianalisis untuk menentukan kualitasnya serta keberadaan patogen atau kontaminan lainnya. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengkaji aktivitas mikrobiologi selama proses geokomposting limbah makanan dan pertanian untuk amandemen tanah dengan fokus pada hubungan antar parameter lingkungan dan komunitas mikroba di setiap tahap komposting. Berikut adalah hasil utama. Yang pertama, dinamika suhu dan aktivitas mikroba. Suhu mencapai puncak hingga 70 derajat Celcius pada hari ke-30. Menunjukkan transisi cepat ke kondisi termofolik yang mendukung dekomposisi bahan organik. Produksi karbon dioksida atau CO2 tinggi selama fase awal, yaitu hari ke-13 hingga ke-42, dengan 87% bahan organik mudah terdegradasi, dimineralisasi menjadi CO2 dalam periode ini. Kemudian, komunitas mikroba. Mikroorganisme mesofilik mendominasi pada tahap awal, tetapi digantikan oleh mikroorganisme termofilik seperti Bacillus, Penicillium, dan Aspergillus selama fase termofilik. Mikroorganisme proteolitik tetap aktif sepanjang proses dengan jumlah mencapai 10⁴ TPU. Kemudian perubahan biodiversitas. Rasio karbon terhadap nitrogen yang tinggi pada awalnya menyebabkan penurunan kekayaan biodiversitas mikroba. Fase termofilik ditandai oleh dominasi bakteri genus Bacillus dan fungsi seperti Aspergillus
yang memainkan peran utama dalam degradasi bahan organik. Selanjutnya, korelasi dengan variabel lingkungan. Aktivitas mikroba berkorelasi positif dengan suhu tinggi dan mineralisasi karbon sebagai CO2. Komunitas mikroba menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan suhu dengan komunitas fungsi lebih sensitif dibandingkan komunitas bakteri. Kita masuk ke dalam pembahasan. Efektivitas CO composting. Proses pengomposan bersama menciptakan kondisi optimal untuk dekomposisi bahan organik melalui peningkatan suhu yang mendorong aktivitas mikroorganisme termofilik. Penurunan biodiversitas pada awal proses disebabkan oleh kondisi ekstrim seperti suhu tinggi dan rasio Cm tinggi. Tetapi ini diimbangi oleh peningkatan aktivitas spesifik mikroorganisme yang mendukung dekomposisi. Peran mikroorganisme utama, Bacillus, dan fungsi seperti Penicillium serta Aspergillus memiliki peran penting dalam degradasi bahan organik selama fase termofilik. Keberadaan mikroorganisme ini menunjukkan bahwa mereka berkontribusi signifikan terhadap mineralisasi karbon dan transformasi bahan organik menjadi kompos matang. Implikasi untuk amandemen tanah. Kompos yang dihasilkan memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan kualitas tanah melalui penambahan bahan organik terdekomposisi dan peningkatan aktivitas enzimatik tanah. Kompos juga dapat meningkatkan keberagaman mikroba tanah, yang penting untuk kesuburan dan kesehatan tanah jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa CO composting limbah makanan dan pertanian adalah metode efektif untuk menghasilkan amandemen tanah berkualitas tinggi dengan memanfaatkan dinamika komunitas mikroba untuk memaksimalkan dekomposisi bahan organik. Kesimpulan, keanekaragaman hayati komunitas mikroba meningkat seiring dengan waktu pengomposan. Pada awal pengomposan dan selama transisi dari mesofilik ke tahap termofilik pada kondisi kelembapan tinggi, bakteri asam laknat Weissella leuconosto, Limosilastobacillus serta aktif tumbuh di masyarakat. Sebagai hasil dari aktivitas mereka, pH diturunkan secara signifikan yang menyebabkan pertambahan aktivitas mikroba. Aktivitas utama biodegradasi diamati selama tahap termofilik, ketika Bacillus dan Chaldibacillus adalah genera dominan bakteri, sedangkan Penicillium dan Aspergillium adalah genera jamur yang dominan. Selama periode ini, jumlah mikroba total meningkat secara signifikan dan proteolitik, mikroorganisme amilolitik, dan selulolitik secara aktif berkembang di substrat. Suhu memiliki efek yang signifikan pada jumlah spesies dan keanekaragaman di komunitas jamur yang lebih sensitif terhadap perubahan suhu drastis daripada komunitas. Semakin beragam komunitas mikroba, semakin tinggi ikatan kompos yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang disebabkan oleh tingginya korelasi keanekaragaman hayati dalam indeks perkecambahan dan nitrifikasi. Sekian hasil presentasi saya mengenai aktivitas mikrobiologis selama pengomposan bersama limbah makanan dan limbah pertanian untuk perbaikan tanah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada kesalahan kata atau perbuatan selama presentasi, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.